wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha yang diperintah oleh Allah untuk bertaubat. Ini adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu tidak ada urusan dengan taubat. Yang diminta bertaubat adalah orang-orang yang beriman. Bertaubat dengan taubatan nasuha, taubatan yang benar-benar taubat. Kalau sudah bertaubat, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Asa rabbukum, moga-moga Tuhanmu Gusti Allah ayyukaffira ankum, beliau Allah itu berkenan menghapus dari kamu sekalian sayiatikum, kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau sudah bertaubat, baru moga-moga Allah akan menghapus dosa-dosa kalau sudah bertaubat. Jadi rupanya taubat ini mesti harus dilewati oleh orang-orang yang beriman, baru kemudian pantas dia ini berharap mohon dosanya diampuni. Setelah dosanya diampuni, wa yudkhilakum jannatin, baru kemudian Allah memasukkan kamu sekalian itu ke surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di surga itu mengalir sungai-sungai. Jadi taubat akhirnya menjadi sebuah tahapan yang harus dilewati. Tidak mungkin orang beriman ini tidak bertaubat. Ada parameternya, ada tolok ukurnya, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda ini yang paling mudah adalah tanda-tanda yang memang bisa dilihat. Minimal itu ya. Minimal itu. Sebuah contoh, wabasyiri sobirin alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan, berilah kabar gembira orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Tandanya adalah idza asabathum musibah, kalau ditimpa musibah maka lesannya mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tanda orang sabar. Jadi begitu ada musibah lesannya mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sertifikat tergolong sebagai orang yang sabar itu sudah dimiliki. Cuma nanti kualitas sabarnya itu seperti apa dihitung dari hatinya. Kalau sudah mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti dia sudah tergolong orang yang sabar. Kayak ada suara apa ya? Oh, yang penting ada manusia gitu kan ya. Saya khawatir nggak ada orang kok ada suara. Hilang sekarang suaranya. Jadi orang yang sabar tandanya lisannya mengucap, baru kemudian hatinya ditata. Nah sekarang orang bertaubat itu juga ada tandanya. Tanda orang bertaubat itu yang kelihatan oleh mata adalah dia menjalani proses taubat itu ditandai dengan mandi. Mandi keramas diniati mandi taubat. Setelah mandi taubat, rangkaian yang kedua adalah sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah waladhdallin amin, silakan mana yang bisa dibaca. Mau qul ya ayyuhal kafirun ya boleh, qul huwallahu ya boleh, alif lam mim ya boleh, yasin tok juga boleh kalau
bisanya itu. Sholat 2 rakaat. Nah, ini yang bisa ditandai. Setelah sholat 2 rakaat dia beristighfar. Nah, selanjutnya urusan dia sudah nggak bisa dilihat lagi. Tobatnya serius apa tidak itu sudah tanda-tanda pertama sudah dilewati. Nah, ini Ramadan tinggal 4 hari atau 5 hari atau 3 hari lagi. Menjadi nanti khawatir kita kehilangan momen kalau sampai selama Ramadan ini kita tidak menjalani tahapan ini ya. Eman-eman kesempatan yang baik, maka kita menunjukkan di hadapan Allah bahwa kita itu adalah tergolong orang yang sudah bertaubat. Tandanya apa? Kalau tadi orang sabar tandanya mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang bertaubat tandanya adalah dia mandi keramas, mandi sunat taubat, sholat sunat taubat 2 rakaat, beristighfar. Nah, selanjutnya dia berusaha untuk semaksimal mungkin tidak mengulang perbuatan yang maksiat yang ia lakukan. Bahwa taubat itu adalah arruju ilallah, kembali kepada Allah. Namanya kembali berarti mesti dari pergi. Kembali itu mesti dari pergi. Pergi kemana? Menjauh dari Allah, baru kemudian kembali. Wasurutuha salafatun, syaratnya yang harus dipenuhi sebelum bertaubat itu ada 3. Iqla'u wa anil dzambi, yang pertama adalah menyesal getun ya. Menggetuni, menyesali dosa yang sudah dilakukan. Yang kedua, wan nadmu ala ma hasala. Yang kedua itu setelah dia menggetuni, dia menyesali, kemudian bertekad wala azmu wala alla yauda ilai abadan, bertekad untuk tidak mengulang lagi. Bertekad untuk tidak mengulang lagi. Ada niat, harus ada niat untuk tidak mengulang. Sebab nanti prakteknya itu dia akan mengulang-ulang. Prakteknya itu gitu nanti. Dan ada penjelasannya bagaimana orang yang setelah tobat kumat, ya. Dan itu profilnya adalah ya kita ini, masing-masing kita ini. Masing-masing kita ini adalah tergolong orang yang pernah bertaubat tapi tidak kuat nahan, akhirnya kumat. Walaisati taubatul ladina ya'maluna sayyiati. Yang namanya tobat itu bukan orang-orang yang berbuat kesalahan hatta idza hadoro, sehingga ketika telah mendatangi ahadahu kepada masing-masing mereka apa al-mautu, kematian. Qala ini tubtul an, kemudian dia baru mengatakan aku bertaubat. Jadi taubat itu bukan orang yang berbuat salah kemudian setelah nazak sudah kritis itu baru kemudian dia menyatakan bertaubat. Tapi taubat itu adalah dilakukan dalam keadaan sadar. Tidak usah menunggu jadi orang tua. Ada orang mau tobat itu ngitung-ngitung, ini saya masih muda kok tobat ya. Nanti kalau tobat terus nggak bisa ngulang, rugi gitu ya. Jadi ada yang punya hitung-hitungan seperti itu. Nah, orang ini dia GR kegedean rumongso bahwa hidupnya itu masih mau lama. Jadi tobat ini tidak hanya milik orang tua, tapi semua usia, semua manusia, yang penting dia beriman diminta untuk bertaubat. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, taubat juga bukan untuk orang-orang yang matinya mati tetap dalam keadaan kafir. Mati tidak bersahadat, mati tidak beriman kepada Allah, taubatnya seperti apapun dia tidak akan diterima. Karena syaratnya taubat itu dia orang yang beriman, kemudian masih jauh dari kematian. Jangan setelah terdesak baru kemudian bertaubat. Yang penting innallaha yakbalu taubatal abdi. Allah itu akan menerima taubatnya hamba malam yughurghir, yang penting belum klerek-klerek suara orang yang nazak kesulitan bernapas.
sehingga ada rasa berat di tenggorokan. Selagi belum klerek-klerek, belum hor gitu, maka taubat itu diterima. Allah akan menerima taubat. Sampai kemudian Allah itu menyatakan yang disampaikan oleh Rasulullah, innallaha yabsutu yadahu, bahwa Allah itu mengadahkan tangannya Kita doakan ibu-ibu di atas yang berbincang-bincang suaminya kawin lagi. Amin. Diamini ya Pak ya. Innallaha yabsutu yadahu. Allah itu membeberkan tangannya. Kalau tangan Allah jangan dibayangkan seperti yang saya tampakkan ini ya. Tangan Allah itu artinya Allah membuka diri, memberikan kesempatan itu bilaili, di waktu malam. Jadi di waktu malam Allah membuka tangannya liyatuba musiun nahari, supaya orang yang berbuat kesalahan siang hari itu bisa bertaubat di malam hari. Wayabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membeberkan tangannya di siang hari liyatuba musiul laili, supaya orang yang berbuat maksiat malam hari bisa bertaubat. Siang malam Allah membuka tangannya. Oh, ini berarti untuk bertaubat tadi yang rangkaiannya mandi keramas, sholat sunat, itu tidak ada ketentuan waktu. Tidak harus malam, tidak harus pagi, tidak harus siang. Karena Allah senantiasa menerima. Kapanpun, jam 8 pagi, jam 12 siang, jam 8 malam, itu Allah terus membuka tangannya untuk menerima taubat. Sampai kapan? Hatta tatlu asamsu, sampai kemudian matahari itu terbit min maghribiha, dari arah barat. Allah itu akan menerima taubat sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi kalau matahari sudah terbit dari arah barat, pintu taubat sudah ditutup ya. Dan ini kita tidak tahu kapan matahari akan terbit dari arah barat. Sebab salah satu tanda kiamat itu adalah matahari terbit dari arah barat. Setiap hari kok masih muncul dari sanur ya, dari atas sana, berarti insya Allah ini kiamat masih lama ya. Masih ada kesempatan kita itu untuk bertaubat. Bahkan Anallaha ja'ala bil maghribi baban, Allah menyiapkan sebuah pintu di arah barat. Arduhu masiratu sab'ina, yang lebarnya pintu disiapkan oleh Allah di arah barat ini, lebarnya adalah masiratu sab'ina aman, ditempuh perjalanan selama sab'ina aman, 70 tahun. Jadi pintunya itu kalau dibuka ya, dari lebarnya pintu ini kalau ditempuh dengan perjalanan itu butuh waktu 70 tahun. Kalau 70 tahun ini enggak ditentukan pakai kendaraan apa gitu. Kalau misalnya naik pesawat gitu ya, selama 70 tahun itu berapa lebarnya pintu itu ya? Sudah enggak terkira ya, luasnya pintu taubat itu enggak terkira, sudah unlimited. Wah, lebar sekali. Untuk apa? Litaubati, disiapkan untuk hamba Allah yang mau bertaubat. Jadi Allah ini menyiapkan pintu taubat itu luasnya luar biasa, seluas perjalanan 70 tahun. Maka ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, betapa Allah telah menyiapkan sarana untuk digunakan oleh hambanya, yaitu bertaubat. Nah, persoalannya adalah bagaimana orang yang tadi saya bilang di depan, setelah tobat kumat, setelah tobat kumat. Anin nabiyyi fima yaqi an rabbihi azza wa jalla qala.
Dalam hadis qudsi Allah mengatakan begini ketika menyaksikan manusia itu berbuat dosa dengan segala jenisnya lah, perbuatan dosa dengan segala jenisnya, kemaksiatan dengan segala jenisnya. Aznaba abdul dzamban. Gusti Allah mendika, oh Allah itu hambaku berbuat dosa. Aznaba abdul dzamba. Ada hamba Allah yang berbuat dosa dengan jenisnya masing-masing. Setelah hamba Allah itu berbuat dosa, faqala kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah kula nyesel, ampunilah dosa-dosaku ini. Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Ketika hamba Allah itu minta ampun kepada Allah dengan mengucap Allahumma gfirli dzambi, maka Allah mengatakan Aznaba abdi dzamban, oh hambaku itu berbuat dosa. Fa'alima anna lahu robban, tapi dia tahu kalau punya Tuhan yang yaghfiru dzamba. Dia itu tahu kalau punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Oh, dia itu berbuat dosa terus beristighfar karena dia tahu Tuhannya itu akan mengampuninya. Setelah itu sudah bertaubat, wa yahudu bidzambi tsumma ada, kemudian dia itu kembali mengulang lagi berbuat dosa lagi. Tsumma ada fa'adnaba, dia kembali berbuat dosa. Setelah berbuat dosa menyesal lagi, merengek-rengek lagi, Robbi firli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Allah mengatakan aznaba dzamban, oh hambaku mengulang berbuat dosa. Fa'alima anna lahu robban, tapi dia tahu kalau punya Tuhan yang bisa mengampuninya. Karena dia tahu punya Tuhan yang bisa mengampuninya, maka kemudian dia bertaubat, beristighfar kepada Allah. Sudah 2 kali kan? Setelah 2 kali bertaubat, summa ada, di lain kesempatan sudah kenceng berjanji tidak akan mengulang lagi, tapi kok kesempatannya ada lagi. Kalau sudah ketagihan itu kan mesti mengulang-ulang. Siapa yang artis narkoba terus sekarang brewok itu kemarin disiarkan ya, sudah berkali-kali ya, ketangkap masuk penjara, keluar narkoba lagi, ketangkap lagi ya. Nah, jadi dia itu tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Summa ada fa'adzaba, setelah dia 2 kali ternyata mengulang lagi 3 kali berbuat dosa. Setelah mengulang 3 kali, Robbi firli dzambi, kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan mengucap ya Allah ampunilah dosa-dosa. Maka Allah mengatakan aznaba dzambi dzamban, aznaba abdul dzamban, oh hambaku berbuat dosa. Fa'alima anal robban yaghfiru dzamba, tapi dia tahu kalau punya Tuhan yang mengampuni dosanya. Udah 3 kali. Kalau udah 3 kali itu, kalau kemudian diulang lagi, nah ini kitabnya habis hanya begitu terus gak selesai-selesai ya. Jadi kalau sudah disebut sampai 3 kali, itu simbol hitungan yang tidak terbatas. Sebab kalau sudah 3 kali ngulang lagi dosa, dan minta ampun, dosa minta ampun terus, nah ini sampai habis hanya gitu aja gak selesai-selesai ya. Jadi 3 kali itu simbol angka yang banyak yang berulang-ulang. Karena hamba Allah itu tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, akhirnya Allah mengatakan begini, Ikmal masita faqad ghafartu laka. Ikmal berbuatlah wahai hambaku masita sakarepmu. Wis jarnoe sakarepmu. Sakarepmu dia apa di ya kira-kira Gusti Allah pegel kan iki tobat kumat njaluk ngapura, dosa njaluk ngapura, dosa njaluk ngapura terus ngono-ngono gitu. Akhirnya Allah mengatakan ikmal masita, wis terserah bah-bah gitu ya. Ikmal masita, berbuatlah sekehendakmu, faqad ghafartu laka, aku telah mengampunimu. Aku Allah telah memaafkan dosa-dosamu lantaran kamu sudah mau bertobat. Kumat tapi tobat, kumat tapi tobat. Inilah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an,
innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa Allah itu yuhibbu, mencintai. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi yang dicintai Allah itu taubatmu itu ya. Ditunggu taubatnya. Dosamu gak ada masalah, yang penting kamu itu bertaubat. Jadi kalau dikatakan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, berarti memang taubatnya itu yang ditunggu-tunggu. Allah mencintai orang yang bertaubat. Kenapa dia bertaubat? Ya karena dia berbuat salah. Karena dia berbuat salah kemudian bertaubat. Sehingga kita ini sama Gusti Allah tidak usah malu ya. Tidak usah malu untuk bertaubat, karena memang Allah sendiri menyatakan beliau Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Ketika merengek-rengek ya Allah astagfirullahaladzim, itu yang ditunggu sama Gusti Allah. Rengekannya ini yang ditunggu sama Gusti Allah, yang dicintai. Mungkin bapak-bapak yang punya cucu sering menggoda cucunya. Cucu baru main, ketawa-ketawa, tapi sengaja diledek biar nangis. Karena apa? Aku ingin lihat nangismu. Jadi ketika anak itu nangis, kelihatan belum tumbuh giginya, itu kita sebagai kakungnya menikmati, lucu dia itu. Jadi yang ditunggu itu nangisnya itu. Nah, Allah juga demikian, menunggu hambanya itu bertaubat. Sampai Rasulullah itu bersumpah begini, waladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Kata Rasulullah, laulam tudnibu, kalau kalian tidak berbuat dosa, wahai orang-orang umatnya Nabi Muhammad segala zaman, laulam tudnibu, kalau kalian itu tidak berbuat dosa, baik terus ya, nggak pernah berbuat dosa sama sekali. Tapi pertanyaannya, apakah ada di dunia ini manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Nah, tidak akan bisa ditemukan, tidak ada. Kenapa ya? Memang kita punya nafsu ya. Kalau malaikat nggak berbuat dosa itu karena malaikat nggak berkemampuan. Malaikat itu nggak mampu berbuat maksiat, itu nggak mampu, nggak bisa itu. Tapi kalau kenapa nggak mampu ya? Karena malaikat tidak punya nafsu. Jadi kalau nggak punya nafsu itu terus gimana sih? Nggak punya nafsu. Bapak pernah perutnya kenyang terus ditawari makanan. Sudah kenyang ditawari makanan, ya keple-keple ya. Sudah nggak berani lagi, nggak bisa. Nah, Rasulullah mengatakan laulam tudnibu, kalau kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan melenyapkan kamu sekalian. Kalau kalian nggak berbuat dosa maka lenyap, hilang, mati semua. Walaja abi kaumin, lalu akan disusul generasi baru yunibuna, yang berbuat dosa. Tapi setelah berbuat dosa, fayastaghfirunallaha, mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah, fayaghfirulahum, lalu Allah mengampuni mereka. Jadi kalau manusia nggak berbuat dosa itu, kata Rasulullah, akan dilenyapkan, hilang. Setelah hilang muncul generasi baru yang berbuat dosa. Tapi setelah berbuat dosa dia bertaubat, bertobat, dosa meneh, tobat meneh. Itulah manusia ya. Sehingga ini eman-eman ya, menjadi renungan bagi kita sekalian, bagaimana di akhir Ramadan ini ada salah satu episode yang bisa kita lakukan. Berterima kasih, kita dalam keadaan masih hidup, mumpung masih sadar sehat. Allah menunggu-nunggu, membuka tangan siang dan malam, mana ayo taubatmu mana, taubatmu mana, taubatmu mana. Setelah bertaubat kok kumat lagi, tadi penjelasannya. Akhirnya Allah mengatakan, i'mal masyi'ta, berbuatlah sekehendakmu, faqad ghafartu laka, aku telah mengampuni dosa-dosa. Ini renungan pada pagi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Allahumma ja'alna minas sajidin wasyakirin. Jadikan ya Allah kami hamba-hamba yang pandai bersyukur dan pandai bersujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, dengan berakhirnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Uligan Mataram mana? Mataram Pangkitan. Mataram mana itu Mataram kota?